Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama Abah Dani. Masih seputaran hobi ikan hias dan udang hias. Tentu kalau ingin berhasil merawat ikan hias atau udang hias perlu ketelatenan ya. Jangan mikirin dulu hasil profit ya, keuangan, karena yang namanya bisnis ikan hias itu akan berubah-ubah. Tapi kalau kita hobi atau senang dalam satu karakter ikan hias, pilihlah salah satunya ya. Itu didalamin aja ya. Jangan setengah-setengah bawa tren ya. Boleh lah kalau kita asosiasi pemikirannya untuk bisnis, boleh ya, bisa berubah. Tapi bagi yang hanya memerlukan suatu hobi, kesenangan diri, udah terlanjur cinta ya setiap karakter ikan hias ya, tekunin aja. Mau itu tren, mau itu laku di pasaran apa tidak ya. Kalau Abah sih dulu lagi eksis, lagi viral ya di udang hias, jenis red bee, cherry ya, itu banyak permintaan. Sekarang ini tren untuk udang hias ini ya, udang hias khususnya red bee, cherry ya, baik Caradina maupun Neocaradina, untuk permintaan ekspor tuh kurang ya, kurang viral ya, permintaannya sedikit. Tapi kalau kita hobi ya tekunin aja gitu ya, karena karakter dari udang hias ini sangat unik ya, sangat unik. Makanya bertahan sampai saat ini. Mari ikuti bagaimana sih penjelasan dari Abah pemeliharaan udang hias yang benar ya. Jangan hanya melihat sepintas-sepintas. Oleh karena itu tonton terus sampai tuntas. Dan yang baru menonton, subscribe ya, like dan komen. Jangan sungkan ya, nonton terus, karena Abah ini pengalamannya di udang hias ini cukup lumayan lama ya, jadi tahu apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana perlakuannya. Budidaya udang hias atau hobi ikan hias, merawat ikan hias di air ini, khususnya air tawar ya, ada dua ya, dibagi dua ya. Ada yang di kolam, di bak, dan ada yang di akuarium. Kalau di akuarium ini lebih simpel, ada estetiknya ya, ada keindahannya. Walaupun udang ini kecil ya, udang hias ini kecil, tapi kalau banyak komunitasnya ini akan terlihat bagaimana sih karakter kehidupan dari udang hias. Nah ini ada dua ya, yang atas sama yang bawah ya. Nah ini bagaimana karakter dari udang hias jenis Neocaradina, sama ya, di Caradina aja seperti red bee ya, sama udang kristal juga sama ya dengan Neocaradina. Nah ini banyak yang berterbangan ya, itu menunjukkan bahwa komunitas ini sangat sangat nyaman ya, ekosistemnya ini kelihatan ya, berterbangan ya, itu berarti udah nyaman ya, dan karakter ini menunjukkan siap untuk kawin ya, untuk kawin. Jadi senangnya ini dari udang Neocaradina ada sedikit kuat ya, tahan banting, tapi dengan catatannya bahwa semua
perlakuan ikan hias atau udang hias sama saja ya. Kalau kita nggak bisa membentuk suatu ekosistem yang benar, sama saja akan buang-buang tenaga, waktu, juga uang ya. Jadi nggak bisa instan kalau kita budidaya udang hias di akuarium ini, tidak bisa instan. Oh, kita beli banyak masukin kalau ekosistemnya belum terbentuk ya. Oleh karena itu bentuk dulu ya ekosistemnya berupa pasir malang ya di bawahnya ini, atau pasir-pasir yang lain, yang penting jangan mengandung kapur. Juga kita letakkan tanaman aquascape ya, bebas ya tanaman aquascape-nya. Kalau saya pakai spiral, ini bisa pakai Amazon. Nah ini ya, terus letakkan juga kayu ya, kayu yang sudah ini atau akar yang sudah mati ya. Ini diletakkan di outdoor, tapi dengan catatan jangan terlalu banyak masuk pencahayaannya, karena diperlukan juga lumut ya, karena yang namanya udang hias ini senang suka sama lumut ya, suka sekali sama lumut. Cara pemeliharannya bagaimana agar estetiknya ini tetap terjaga ya, terus ekosistemnya juga tetap terjaga ya. Disikapinya yang kaca depan kita tetap bersihin ya. Kalau kita disipon setengahnya, digosok aja sama sipon ya, sama kain yang agak kasar tapi tidak merusak kaca. Kanan kiri kita bersihin. Kalau yang belakang yang kena sinar matahari jangan ya, jangan dibersihin, biar tempat cemilannya udang hias ya gitu. Lihat aja ya, seneng kalau lihat udang pada makan, pada berkumpul, berterbangan, itu dari keindahan dari udang hias ya. Oh ya, nah ini makanannya. Apa sih makanannya? Bisa berupa sayuran ya, berupa bayam ya, yang direbus, bayam direbus ya. Terus kangkung juga bisa. Yang penting pepaya juga bisa. Yang penting direbus dulu ya, direbus dulu. Yang paling bagus bayam ya. Stroberi juga bisa, daun stroberi direbus ya, biar bisa tenggelam. Nah ini apa pelet tenggelam yang rekomendasi ya. Kalau bisa pelet bubuk ya, yang bisa tenggelam atau yang mengapung tapi lama-lama bisa tenggelam. Seperti ini pelet apung yang dipakainya, ini pakai sama Abah ini pelet apung ya. Pelet apung ditumbuk ya, ini hingga bisa tenggelam. Menyikapi hama lintah ya atau nyamuk ya, kali ini nggak pakai aerator, nggak pakai mesin filter ya. Ditakutkannya ada nyamuk ya, ada lintah dan sebagainya, karena memelihara udang hias pasti ada lintah ya, laria ya namanya itu ya. Itu kita masukin ikan hias ya berupa gapi, tapi jangan yang jangan banyak gitu ya, jangan banyak ya. Piara 5 ekor gitu ya. Terus kebetulan ini Abah kurangin, nah ini ikan gapinya ya di atas. Ini ikan gapinya di atas nih, ada di ya. Kalau bisa ukurannya jangan terlalu gede ya, maksudnya supaya nggak ngebully gitu ya. Tapi walaupun yang gede tapi jangan banyak gitu ya. Tuh ada ikannya ya, ikan hiasnya ada ya. Ikan hiasnya jangan banyak aja. Jadi komunitas dari
udang hiasnya masih kita nikmati ya, nikmati dengan penglihatan kita bisa melihat bagaimana udang hias ini berterbangan ya. Oh. Ya bagi yang awam pasti ngapain lah gitu ya, tapi bagi penghobi itu suatu kenikmatan ya kalau lihat dari udang ya bisa berterbangan, ya bisa berkumpul, ya makan ya tuh, oh seneng gitu ya. Ya, kebetulan kan di outdoor. Kenapa kok di outdoor? Ada juga yang di outdoor. Jadi kita apa namanya itu banding-banding gitu ya, banding-banding saja. Di indoor bagaimana populasi reproduksinya gitu kan. Kalau reproduksinya lebih baik di luar ya di outdoor. Ya kita terus kembangkan. Kebetulan ini bagus ya. Untuk di outdoornya ini bagus ya, walaupun dengan estetiknya tuh kurang, terlihatnya kurang menarik ya, tapi kalau kenyataannya ini bagus sekali ya untuk ininya, perkembangbiakannya ya kalau di outdoor. Jadi intinya bentuk dulu lah, bentuk dulu ekosistemnya sebelum kita memelihara udang hias. Jangan instan ya. Jadi naturalkan dulu ya, naturalkan dulu akuariumnya. Dengan terlihat banyak lumut ya itu udah pasti berhasil ya untuk memelihara udang hias. Akuariumnya ada lumut, jadi lumutnya itu jangan dibuang ya. Jangan dibuang, biarkan aja berkembang gitu. Berkembang, tapi untuk estetik di depannya dibersihin, kanan kiri itu dibiarkan ya, dibersihkan ya, kanan kiri, kanan ini kiri ya, ini kanan, depan bersihkan sipon, tapi belakang biarkan aja tuh, lumutnya banyak ya, di belakang biarin aja gitu. Ya demikian ya informasi dari Abah ya seputaran budidaya udang hias atau hobi udang hias. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Salam jumpa di konten selanjutnya.